Halo, perkenalkan nama saya Irma Junita Manurung, NIM 184049050, Prodi S1 Akuntansi Sore semester 6, mata kuliah Lembaga Keuangan Non-Bank, dosen Sudung Simatupang SEMM. Adapun materi yang akan saya jelaskan pada hari ini yaitu mengenai leasing sewa guna usaha. Pengertian leasing. Pengertian leasing secara umum adalah suatu bentuk kegiatan pembiayaan alat atau barang modal berupa hak opsi atau tanpa hak opsi yang dimanfaatkan untuk nasabah dalam kurun waktu tertentu yang mana pembayarannya dilakukan secara dicicil atau angsuran. Beberapa ahli berpendapat bahwa pengertian leasing adalah suatu bentuk perjanjian yang dilakukan oleh para pemilik aktiva atau barang dengan nasabahnya. Dalam hal ini pemilik aktiva akan disebut sebagai lessor dan pemilik nasabah akan disebut sebagai lessor. Nantinya pihak lessor akan menyediakan barang atau modal yang dibutuhkan oleh pihak lessor untuk operasional produksi sebagai imbalannya. Maka pihak lessor harus melakukan pembayaran kepada lessor dalam secara dicicil. Sedangkan berdasarkan keputusan Kementerian Keuangan nomor 1169 KMK nomor 01 tahun 1991, pengertian leasing atau sewa guna usaha adalah suatu aktiva pembayaran berbentuk penyediaan barang modal untuk sewa guna usaha, hak opsi atau hak tanpa opsi yang dimanfaatkan oleh nasabah dalam kurun waktu tertentu berdasarkan pembayaran yang dilakukan secara angsuran. Maka dapat kita simpulkan leasing memiliki 8 elemen utama, yaitu pembiayaan perusahaan, penyediaan barang-barang modal, pembayaran jangka waktu tertentu, adanya nilai sisa yang disepakati, adanya hak pilih, pembayaran secara berkala, adanya pihak lessor, dan adanya pihak lessor. Jenis-jenis leasing. Leasing bisa dibedakan menjadi 5 jenis dalam penerapannya. 5 jenis tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kapitalis. Kapitalis adalah jenis perusahaan leasing yang berasal dari suatu lembaga keuangan. Jenis leasing ini pada umumnya bisa melayani pihak nasabah yang memerlukan kebebasan dalam hal menentukan barang atau modal dengan spesifikasi tertentu. Yang kedua yaitu operating lease. Operating lease adalah suatu jenis perusahaan leasing yang mana pihak lessor akan membeli barang yang disewakan kepada nasabahnya dalam kurun waktu tertentu. Untuk hal ini, pihak nasabah hanya perlu membayar biaya rental barang saja. Untuk harga barang dan biaya lainnya nanti akan ditanggung oleh pihak lessor. Yang ketiga yaitu sales type lease. Sales type lease atau lease penjualan merupakan jenis leasing yang biasanya dikerjakan oleh perusahaan industri yang melakukan penjualan lease barang dari hasil produknya. Terdapat 2 jenis pendapatan yang dapat diakui yaitu pendapatan dari hasil jual barang dan pendapatan dari bunga pembelanjaan selama kurun waktu lease. Yang keempat yaitu leverage lease. Leverage lease merupakan jenis perusahaan leasing yang melibatkan pihak ketiga. Artinya, pihak lessor tidak membayar objek leasing sebanyak 100% tapi hanya sekitar 20% hingga 40% saja. Sisanya nanti akan ditanggung oleh pihak ketiga tersebut. Yang kelima yaitu cross border lease. Cross border lease adalah jenis perusahaan leasing yang dikerjakan antar negara. Artinya, pihak lessor dan lease tidak ada di dalam satu negara yang sama namun berada di 2 negara yang berbeda. Biasanya jenis leasing ini hanya melakukan leasing pada barang yang memiliki nominal yang sangat besar seperti produk pesawat terbang, Airbus, dan Boeing. Kelebihan dan manfaat leasing. Beberapa manfaat dan keuntungan yang akan didapatkan perusahaan karena melakukan kegiatan leasing adalah sebagai berikut yaitu fleksibel. Bahkan struktur kontrak yang terdapat dalam leasing bisa disesuaikan sesuai dengan keperluan lease, sehingga jangka waktu lease serta nominal biaya yang harus dikeluarkan bisa disesuaikan dengan kondisi keuangan yang dimiliki oleh nasabah. Yang kedua, tidak perlu jaminan. Hak kepemilikan sah atas aktiva dalam leasing yang di lease dan pembayaran lease sesuai pendapat oleh aktiva bisa dijadikan jaminan untuk lease tersebut. Yang ketiga yaitu capital saving. Pihak lembaga biasanya akan memberikan pembiayaan sebanyak 100% untuk nasabah, sehingga lease bisa menggunakan dananya untuk kebutuhan lain demi meningkatkan produktivitas perusahaan. Yang keempat yaitu pelayanan cepat. Pada umumnya prosedur pembiayaan akan memerlukan waktu yang terbilang cepat dimulai dari sistem pengajuan sampai realisasinya. Dengan adanya kemudahan ini maka akan mampu meningkatkan efisiensi waktu untuk kegiatan perusahaan sehingga bisa lebih produktif
lagi. Yang kelima yaitu terhindar dari inflasi. Dalam kegiatan leasing, para nasabah bisa menghindari kerugian karena inflasi, karena pembayaran akan dilakukan sesuai dengan satuan keuangan sesuai kesepakatan. Yang keenam yaitu dilindungi hukum. Pihak lessor dan pihak lessee akan memperoleh kepastian hukum karena adanya peraturan yang tidak bisa dibatalkan walau sedang mengalami kondisi finansial yang berubah-ubah. Yang ketujuh yaitu cara mendapatkan aktiva. Pihak leasing seringkali dijadikan sebagai satu-satunya pihak utama saat perusahaan ingin melakukan modernisasi dalam meningkatkan produktivitas tapi sulit dalam hal pendanaan. Beberapa istilah leasing. Terdapat beberapa istilah yang seringkali digunakan dalam transaksi leasing. Berdasarkan pengertian leasing di atas, maka berikut ini adalah beberapa istilah leasing tersebut, yaitu pertama, lease. Lease yaitu kontrak sewa atas pemanfaatan harta dengan jumlah sewa tertentu dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua, lease. Pihak nasabah atau penggunaan dalam bentuk perorangan atau perusahaan yang memanfaatkan modal dari pendanaan perusahaan leasing. Yang ketiga itu lessor. Pihak pemilik aktiva atau barang modal yang selanjutnya akan di-lease. Yang keempat yaitu lease term, yaitu jangka waktu lease yang bersifat mutlak dan tidak bisa dibatalkan. Yang kelima yaitu residual value. Nilai leased aset yang diperkirakan bisa diterapkan ketika memasuki akhir periode sewa. Fungsi leasing. Pada dasarnya, fungsi leasing sebenarnya hampir sama dengan fungsi bank, yaitu menyediakan pembiayaan produk dengan jangka menengah. Bedanya, bank konvensional akan memberikan pinjaman dalam bentuk uang, sedangkan leasing memberikan pinjaman dalam bentuk barang yang selanjutnya barang tersebut harus dicicil atau diangsur. Contohnya saja adalah dalam pembelian sepeda motor. Tanpa ada pihak leasing, Anda harus membeli sepeda motor tersebut secara tunai dan tentunya memberatkan. Terlebih lagi jika Anda hanya karyawan pabrik atau kantoran biasa, pasti butuh bertahun-tahun untuk bisa membelinya. Tujuan leasing umumnya adalah guna memberikan kemudahan untuk masyarakat dalam memiliki barang modal. Walaupun barang tersebut memiliki nilai harga yang tinggi, selain itu, perusahaan leasing yang menjalankan bisnis ini tentunya akan mendapatkan keuntungan dari bunga kredit. Jadi, jika harga sepeda motor yang Anda inginkan normalnya adalah 17 juta, Anda mungkin harus membayar sepeda motor tersebut dengan harga yang lebih besar dari harga normalnya kepada pihak leasing, karena di dalamnya terdapat bunga kredit. Perusahaan leasing di Indonesia, yaitu perusahaan leasing di Indonesia sendiri terbilang cukup banyak dengan variasi layanan yang ditawarkan. Beberapa contoh perusahaan leasing yang saat ini ada di Indonesia adalah yaitu PT BCA Finance, PT Adira Dinamika Multi Finance (TBK), PT Federal International Finance atau FIF, PT Auto Multi Arta, PT Astra Credit Companies atau ACC, PT Submit Auto Finance, PT Busan Auto Finance atau BAF, PT Wahana Automitra Multiarta atau WA Home, dan lain-lain masih banyak yang lagi. Inilah beberapa contoh lambang atau logo dari beberapa leasing yang ada di Indonesia, yaitu seperti PT Summit Auto Finance ada di atas, Adira Finance ada di atas, MAF ada di atas, dan BAF Busan Auto Finance ada di tengah, FIF juga ada, WA Home Finance juga ada, dan MCF juga ada, serta Al-Ijra Finance dan CS Finance, dan yang terakhir yaitu Indomobil Finance. Itulah beberapa contoh logo-logo leasing yang ada di Indonesia. Maka dapat disimpulkan dari pembahasan yang saya terangkan di atas, yaitu berdasarkan penjelasan di atas, kita bisa tarik kesimpulan bahwa pengertian leasing adalah suatu bentuk kegiatan pembiayaan alat atau barang modal berupa hak opsi atau tanpa hak opsi yang dimanfaatkan untuk nasabah dalam kurun waktu tertentu, yang mana pembayarannya dilakukan secara dicicil atau angsuran. Adapun tujuan, manfaat, fungsi, dan sejarah leasing sudah kita bahas bersama di atas. Semoga bisa meningkatkan pengetahuan kita, terlebih lagi untuk pembisnis yang berniat menggunakan jasa leasing. Jika Anda memang benar-benar berminat untuk menggunakan jasa leasing, maka Anda harus memiliki arus kas perusahaan yang lancar dan baik. Sekian hasil
presentasi yang saya lakukan tadi semoga dapat dimengerti dan dipahami. Terima kasih.